Jadi. Ya lanjut. Gimana Retno? Jelas? Ya, jelas. Ya kayak gitu. Misalnya ada orang kesurupan ya belum tentu, karena kalau dalam tinjauan psikologis itu bisa jadi dia dalam keadaan lelah gitu kan, dia udah pada puncak kestresan, akhirnya seperti itu. Halusinasi itu artinya, berhalusinasi bisa jadi. Kalau soal air hujan bisa membuat obat, itu ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 11 itu idyughasikumun nu'asa amanatam minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al yutahhirukum bihi wa yuzhiba ankum rijzas syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yusabbit bihil aqdam. Itu ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Nah ini kalau ada yang bilang air hujan segala macam, itu benar sih, air hujan itu bisa jadi obat juga, dan itu bukan hal yang mengada-ada. Tapi kalau misalnya ada orang kesurupan, wallahu alam, apakah itu kerjaan si dukun itu sendiri, ngadi-ngadi atau bagaimana, karena pada prinsipnya secara psikologis manusia bisa mengalami stres, dan pada puncak stresnya itu dia bisa seperti orang berhalusinasi, dan itu bisa jadi dalam kondisi seperti itu. Itu dia lemah, kondisi psikisnya lagi lemah, jadi begitu. Itu mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Ya, ada yang menambahkan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Haji Syukur yang jelas. Selama kesimpulannya adalah selama orang mengobati dengan menyebut kalimat-kalimat Allah, misalnya ada orang yang bisa mengobati lah ya, itu masih dibenarkan. Itu salah satu ayat ruqyah adalah suratul Fatihah. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ar-ruqyah adalah al-Fatihah. Nah itu boleh. Misalnya Bang Cung gitu ngobatin orang dengan baca Fatihah gitu, dengan baca ayat-ayat Quran, dengan memegang tangannya dengan membacakan Allahumma rabbanas adzibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka, dipegang bagian yang sakitnya. Nah itu tetap dibenarkan dengan membaca ayat-ayat Quran gitu ya. Nah itu boleh. Tapi kalau kita misalnya mengobati orang, misalnya gitu, misalnya Haji Syukur bilang ini ada orang jahat, nah itu yang tidak boleh ya, karena itu suuzon namanya. Nah itu diantaranya. Silakan ada yang menambahkan. Itu ya Haji Syukur kira-kira ya. Ya, itu membentengi manusia dari pengaruh negatif dari luar begitu. Ya, gitu, Bang Udin menambahkan, silakan. Kita kembali ke masalah iman. Kita secara ya pintu masuk ke dalam Islam. Sahnya iman kita. Awal apabila dia telah mengucapkan syahadatain, anna Muhammadar Rasulullah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, itu dalam ayat lain dikatakan gitu ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu muttaqallabakum wa maswaakum. Itu dalam surat Muhammad ya, surat 47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat tinggal dan tempat tinggal. Ya, jadi ya sebutlah nama Allah dan mohon ampunlah. Ya, kita disuruh, dan juga mohonlah untuk orang lain. Itu perintah. Kesempurnaan iman seseorang ya tergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Kalau syahadatnya bagus ya imannya bagus, insya Allah. Nah itu tadi ya, jangan menduakan Tuhan ya, konsentrasilah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu kata Pramuka ya. Ya pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah
ya, terubia di alam arwah. Kita udah di bayat sebelum kita lahir udah di bayat. Ya, nah itu cari dalilnya buat ya. Sebelum kita melahir ke dunia itu sudah dibayat di alam arwah. Ya. Tapi itu belum cukup. Ya, itu kita harus aplikasikan setelah kita lahir ke dunia. Itu kalau inti daripada persoalan syahadat. Nah, kepahaman seorang muslim terhadap Islam tergantung kepada pemahaman kita ya kepada syahadatain. Ya. Itu ya untuk sementara, nanti dilanjut ya bahwa pintu masuk iman adalah syahadatain. Itu dikembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Ya, berkaitan dengan iman tadi. Jadi tema utama kita adalah keimanan. Itu saja sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa atau satu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian juga di surat Al-Maidah disebutkan ayat 73, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Cerminan dari keimanan itu tadi, tentu saja kita tidak boleh berbuat syirik. Syirku la zulmun azim. Syirik itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Contoh-contohnya sudah diberikan oleh Abdul Syukur. Hanya dalam hal pengobatan kita tentu saja hanya disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u. Qur'an ma huwa syifa' adalah sebagai obat ya, obat hati ya, terutama obat hati, juga obat fisik ya. Maka pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh para ustadz dengan membaca soal Quran itu tidak menyimpang dari akidah Islam. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Iya, wa iza maritu fahuwa yasfin. Ya, aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Itulah yang paling utama di dalam keimanan kita kepada Allah ya. Jadi tidak boleh ada beranggapan bahwa oh itu ada orang yang bisa mengobati, kalau selain dia kayaknya kita tidak bisa. Itu juga bagian yang mungkin harus kita coba untuk dihindarkan gitu ya. Ya, jadi keyakinan kita pada Allah terus diperkuat gitu ya. Keimanannya, jangan beriman kepada yang lain. Silakan ya, ada komentarnya, nambahkan. Ya. Ya, alhamdulillah tentang iman kepada Allah, yaitu untuk pengobatan, terutama pengobatan hati. Hati itu yang diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi adalah wahai manusia, telah datang kepadamu ya, yaitu untuk mengobati hati, untuk menambah keimanan kepada Allah, yaitu iman yang di dalam hati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar, banyak membaca Al-Qur'an. Kan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, qatiluhum yu'azzibhumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Kan gitu. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Itu pun untuk dibaca banyak-banyak, menambah keimanan kepada Allah agar setan ini tidak memasuki daripada keimanan kita gitu ya. Insya Allah kalau kita banyak membaca Al-Quran, makanya setiap habis maghrib atau habis subuh baca Al-Quran untuk mengisi daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita jangan diduluin setan yang mengisinya. Kita bangun tidur diisi dengan Al-Quran supaya setan ini
jangan terlalu mengisi terlebih dahulu gitu. Insya Allah cuma itu menambahkannya ya. Ya, waktu Semuanya ini iman ketakwa pada Allah ya. waktu tinggal 8 menit lagi ya. Ya, tadi sudah ditambahkan olehnya itu tadi ya. Wa idza maritu bahwa yasfin, apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Tadi yang Zakiyah bisa kajiannya masih ada tambahan lagi ya. Memang pernah iblis berkata, qala anjirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berikanlah aku penundaan kehidupanku sampai hari kebangkitan. Lalu Allah berfirman, qala innaka minal munzarin, dan Allah berfirman, sesungguhnya engkau akan kami tunda. Ya, akan saya tunda. Jadi umurnya panjang tuh setan ya, jin ya. Qala fa bima aghwaytani la aku dan nalahum siratal mustaqim. Itu iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus termasuk keimanan. Jadi ini iblis juga akan menghalang-halangi manusia ya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi walaupun iblis ini bangsa jin, tapi dia juga menggoda bangsa jin itu sendiri. Bangsa iblis menggoda jin dan manusia, maka yang tergoda termasuk dalam golongan setan, kira-kira begitu ya. Maka setan itu ada 2 jenis, jin dan manusia. Nah, kira-kira begitu ya. Dan Allah kabulkan itu umur panjangnya iblis itu sampai hari kebangkitan gitu ya. Walaupun nanti juga dia akan mati ya. Kemudian disambung lagi, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari depan, dari belakang, ya, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka manusia itu sebagai orang-orang yang bersyukur, kan gitu ya, kecuali syukur. Jadi itu di dalam surat Al-A'raf ayat 17, ini termasuk bangsa iblis ini, ya, dia akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, sampai sedikit sekali manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan iblis nanti sampai hari kiamat gitu ya. Nah, ini yang akan menggoyang keimanan kita. Dia akan berbuat seperti itu ya. Setelah dia diusir dari surga, minta dipanjangkan umur, kemudian minta menjadi sebagai hamba Allah yang akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertahan dari godaan iblis tersebut ya. Nanti orang-orang yang termasuk golongan iblis itu ada yang mengikuti jejak-jejak iblis. Gitu. Ada lagi yang menambahkan ini? Ya udah, closing aja, closing. Closing ya. Silakan ditutup dengan doa, yaitu Nyanya. apa nih? Iya, yang doanya doa penutup. 5 menit 4 menit lagi lah. Mohon doa pada Allah, semoga Tinggal anak 4 cucu menit ini lagi. melahirkan anak yang saleh dan yang solehah. Bakti pada kedua orang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Amin. Ya Rabbana alhamdulillah kasyukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa lakal mannu fadla wa anta rabbul haqqa wa nahnu 'abidul haqqa. Amin.
syarika ahla Allahumma ya muyassir kulli asir Amin. wa ya kulli kasir wa ya muqawwi dhaif wa ya mamana kulli mahib wa ya sahib kulli farid yasir alaina kulli asir wa taysirul alaika yasir Allahumma ya ma la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun basir. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan ya aziz ya ghaffar ya satar ya rabbal alamin. Amin. Hakil Fatihah bi syiril Fatihah bi karomatil Fatihah. Amin. Iftah lana babal khair wa ja'alna min ahlil khair. Ya farijal ham ya kasifal gham ya mali abi ya fir wa yarham. Amin. Wa ya bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim. Amin. Wa Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.